Pak Gubernur punya program gerakan tanam secara pohon 50 juta pohon. Nah ini seharusnya ini oleh beliau di launching di tanggal 21 Maret yang lalu. Koridor COVID-19 ya, pakai masker, tangan, tetap bahwa ini tetap kita harus mengikuti protokol itu, ya. Sehingga kita bisa tetap bekerja di rumah, sebagai di lapangan juga tidak terlalu banyak juga orang kita berdiskusi bertemu tatap muka di lapangan ya, pakai jarak, physical distance ya, kemudian itu kita atur jaraknya dan lain-lain. Nah ini saya kira program atau kegiatan yang kita lakukan tetap masih bisa termonitor dengan baik. Inilah bahwa kita juga mengikuti perkembangan, mengikuti teknologi yang ada dilaksanakan di lapangan. Itu sudah kira. Bang, lanjut. Pak Yusuf, coba di shot lapangannya. Udah di lapangan belum atau masih di jalan nih? Oh, ini tadi lagi jalan tuh. Oh iya, Pak di jalan ya. Selamat pagi. Kali ini kita berada di lokasi kelompok Tricipta Tani, tepatnya di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini adalah area pertanaman yang dikelola oleh kelompok Tricipta Tani. Kondisinya memang sangat miring dengan ketinggian hampir 1.200 meter di atas permukaan laut. Rencana kita kolaborasi antara tanaman semusim, tanaman hortikultura dengan tanaman kehutanan dengan pola agroforestry. Semoga ke depan KBU yang sekarang menjadi isu nasional pelan namun pasti, kami yakin ke depan KBU akan menjadi lahan yang hijau dan menguntungkan bagi para petani sekitarnya. Selamat pagi Pak Kadis dan rekan-rekan se-Jawa Barat. Kebetulan ini saya berada di kelompok kita sambil moyan dengan Pak Yusuf, dengan Pak Ketua. Ya. Program yang kemarin yang kita bicarakan dengan Pak KJF juga Pak Kadis. Sebentar Pak ini. Pak Kadis, ini ada salam dari Pak Ujang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kata beliau atas bantuan jeruknya, dan hari ini kita beres ini melakukan sosialisasi, Pak. Langsung ada penanaman juga dengan Pak Yusuf, Pak Kadis. Intinya alhamdulillah ada sambutan dari masyarakat di sini Mekarmanik. Terima kasih atas bantuan yang Bapak berikan. Semoga kedepannya ada bantuan yang berlanjut, Pak. Ada sepatah kata mungkin nih dari Pak ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wijaya. Waalaikumsalam. Dari Kecamatan Cimenyan, petani bawang merah. Kami dari kelompok Tani Tricipta siap mendukung program gerakan tanam pohon agroforestry mandiri. Iya. Tentunya siap mendukung. Yang dipromosi dinas Terima kasih juga kepada penyuluh kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang telah mempercayai kami kelompok Tani Tricipta dalam pengembangan kawasan agroforestry mandiri ini. Terima kasih banyak. Oke. Ya, siap. Satu lagi Pak Kadis dari Pak KJM nih, Pak Yusuf, mumpung masih di sini. Ya, mumpung sinyal bagus Pak Edi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campuran. Waalaikumsalam. Sampai. Yang ending Kasadayana, rekan-rekan seluruh Jawa Barat, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara telekonferensi walaupun lagi kelompok Tani Tricipta ini sedikit kurang bagus karena memang kita berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah kita
tadi sudah berkeliling ke lapangan dan ada sebagian tanaman jeruk yang sudah ditanam dengan pola agroforestry mandiri. Dan kelompok tani dengan anggotanya sudah merespon dan kita akan membuat demplot di lahan Carik Desa seluas 1,5 hektar. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Dan ini akan menjadi percontohan untuk masyarakat di Desa Mekan Manik. Mudah-mudahan ini bisa menularkan ke desa-desa yang lainnya. Kebetulan Desa Mekan Manik ini berkaitan dengan Desa Cimenyan pada waktu itu penanaman oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa membina kelompok tani kolaborasi antara pertanian, kehutanan dalam mengembangkan agroforestry. Karena saat ini memang kalau dilihat di lapangan sifatnya masih monokultur untuk kegiatan penanaman bawang merah, dan insya Allah kita akan terus membina kelompok-kelompok tani di Cimenyan, terutama oleh Pak Edi Giper yang akan melakukan kegiatan sosialisasi lanjutan. Itu saja mungkin Pak Kadis, rekan-rekan semua, Iya. Pak Iwan selaku host. Mudah-mudahan kita di sini juga mengikuti sampai selesai, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, Sangat inovatif sekali ya. Saya merespon dari kegiatan KBU ini sangat optimis sekali. Kelihatannya bisa menjadi suatu miniatur percontohan daripada penanganan lahan kritis, di mana di sana saya melihat itu sangat baik sekali penanganannya. Sudah ada, jadi dapat ditiru, dicontoh dalam pelaksanaan tugas konservasi di wilayah tugas di CDK masing-masing. Jadi kami mengharapkan juga mungkin suatu kegiatan itu menjadi suatu percontohan yang dimana di sana ada secara kultur tenis, penanaman secara vegetatif, juga penanaman secara sipil tenis atau konservasi misalnya terasseringnya. Jadi nanti KBU ini dapat suatu hasil daripada baik dari kayu-kayuan maupun daripada hasil daripada buah-buahnya atau daripada hasil HBK-nya gitu. Jadi alhamdulillah. Salah satu contoh gerakan penanaman dan pelihara pohon di Cimenyan ini salah satunya adalah bagaimana tadi menjawab kita tidak bisa mengerjakan pemerintah sendiri. Bayangkan saja 700.000 hektar kalau ditanami oleh Pemprov, wah nggak mungkin, anggaran juga bakal cukup triliunan itu ya. Nah sehingga kita harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hanya ada Pak Gubernur mengeluarkan program yaitu gerakan pelihara tanam dan pelihara pohon 50 juta. Nah, 50 juta pohon. Nah ini harus semua berpartisipasi. Makanya di gerakan itu kan ada ASN Jawa Barat menyumbang 10 pohon. Yang kita tanam hari ini tuh kita sudah mengumpulkan kurang lebih 4.000-an. Ya. Ada beberapa CDK yang belum ngumpulin, yang belum saya sebutkan. Ada sebagian besar sudah kita punya karyawan ada 650-an. Ya. Oh, dikalikan 10 aja udah kita, dari kita itu ada 6.500 harusnya. Kita baru 4.200-an. Nah, itu bentuk partisipasi dari ASN Dinas Kehutanan. Nah, agar kita pelajari program-program penanaman terdahulu, ada program 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kamanakeun 1 miliar itu kan tidak terorganisasi dengan baik. Ya, satu. Nah, makanya penanaman kita dilakukanlah melalui kelompok-kelompok tani. Nah, hari ini kita membuat contoh di Cimenyan, kelompok tani kita itu menanam tanaman yang merupakan sumbangan dari ASN Dinas Kehutanan Jawa Barat. Nah, suatu saat kita bisa melihat yang ditanam oleh ASN Jawa Barat di sana itu melalui kelompok, kita bisa lihat. Nah, kita kemajuannya bisa dikontrol sampai kapanpun. Nah, ini kira bentuk metode penanaman ya lahan kritis yang dilakukan oleh kita. Biar semuanya termonitor. Ya, ini mudah-mudahan bisa juga nanti diterapkan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, misalnya
kita tidak terbatas ASN saja. Ya, saya lihat di CDK 2 itu sudah mulai terkumpul ada kurang lebih 15.000 pohon. Nah, si sekolah misalnya, SMA 1 Purwakarta misalnya, dia mengumpulkan 1.000 pohon. Nah, oleh para penyuluh dan CDK itu disiapkan di mana ditanamnya. Nah, karena kita selain menanam, diharapkan juga ada hasilnya, ada nilai ekonominya. Jadi konservasi, kemudian ada nilai ekonominya. Nah, saya memiliki pandangan kumaha carana supaya masyarakat nebang pohon. Maka tadi ya saya kemana-mana kadang-kadang ya ada nilai masyarakat, ada pendapatan yang bisa diperoleh masyarakat. Makanya ada hari ini kita kan rencananya di Cimenyan ini kelompok Tri Cipta ini akan kita tanam 10.000 kan, 10.000 pohon. Pertama jeruk lemonnya 1.000, kemudian tanaman kerasnya pohon 1.000 dan kopi insya Allah kita tanam 8.000 oleh mereka. Ini berdasarkan keinginan mereka. Nah, kalau sudah keinginan mereka itu kan kita mudah. Kalau keinginan dari dinas, kalau dari aparat seperti terpaksa segala kudu dikurang. Nah, dia mau kayang mana? Dan yang lebih penting lagi di sini saya coba dengan Pak Yusuf, dengan Edi Giver dan lain-lain bagaimana caranya supaya milenial, ya, pemuda bisa ini kita upayakan melalui Karang Taruna. Nah, makanya kita cari inovator-inovator di lapangan. Ya, jadi seperti teori dikatakan bahwa kalau inovasi masuk ke lapangan itu pasti akan terbantu dalam adanya inovator. Ya. Nah, inovator-inovator itu tidak banyak di lapangan. Paling dari satu komunitas itu 1-2 orang atau 1-2-3 orang. Ya. Nah, ini perlu kita dorong inovator itu. Nah, serta alhamdulillah di Cimenyan ini sudah ada yang tadi Pak Asep itu sudah bisa menjadi inovator. Beliau itu sebetulnya kan petani bawang merah. Dia sudah mapan dengan petani bawang merahnya. Tapi dia merasakan penanaman bawang merah yang monokultur semakin kesini itu semakin berkurang karena tidak memperhatikan aspek lingkungannya, ya, ekosistemnya. Dimulai dari 7 ton per hektar, 5 ton per hektar, menjadi 2 ton per hektar karena ada kerusakan di lahannya, ya, intensif pupuk dan nah ini dia menyadari itu sampai Pak Asep itu mengeluarkan uang untuk membuat terasering sampai berpuluh-puluh juta. Nah, kita sentuh, saya sampaikan ke beliau kemarin waktu ketemu di kantor bahwa kami ini bukan untuk merubah pertanian bawang, tidak, ya, dengan pola agroforestry itu bawang tetap hasil karena mereka tetap itunya bawang kan sampai ratusan hektar di Cimenyan itu, ya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah kita menemukan inovator seperti itu. Nah, dari inovator itulah, ya, jadi tadi betul kenapa harus ada jeruk lemon, ada pohonnya, ada kopinya, minimal satu saat jeruk lemon itu yang dari sumbangan dari ASN Pemprov Jabar, Dirsut Jabar ini, karena 6 bulan setahun ke depan sudah bisa mulai berbuah, ya, dan hasilnya juga cukup dan pasar cukup baik. Nah, itulah inovasi-inovasi yang kita lakukan itu tadi. Kalau kita ingin menanam ini, apakah cepat berbuahnya, mudah dijualnya, pasar terima. Nah, bekerja sekarang itu harus seperti itu. Ya. Jadi, saya juga pernah juga, ya, sebelum ketemu dengan inovator atau dengan tokoh seperti ini, ketemu juga di Cimenyan, ya, dapat tantangan kan saya luar biasa. Waktu itu saya dengan Bu Wiwin dan beberapa kabit saya ke atas, Cimenyan juga, tapi di blok yang lain.
mendapat tantangan yang luar biasa kan. Bapak ke sini mau nanam apa Pak kata. 1, 2, jangan Bapak katanya bupati, gubernur datang ke sini mau nanam, seminggu dicabut lagi pada dia mah dengan ganggu bawang. Nah, gitu. Saya kaget tuh. Tenang, tapi dengan saya juga pernah jadi dosen penyuluhan 17 tahun punya metode. Ente bodoh cek saya teh. Manuk miluan deh. Ya. Jadi pola-pola pendekatan itulah yang harus dilakukan. Ternyata yang di Kemenyan sebelah dekat Dagonya itu juga akhirnya dia mau juga menerima inovasi dari kita. Ternyata hayang naon, hayang jeruk lemon lah California. Waduh, jeruk lemon California itu itu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan memang diharapkan tadi dengan yang tercipta ini dia akan melebarkan sayapnya. Makanya dalam teori penjualan itu ada inovator, early adopter ya. Jadi pengetrap awal. Nah, di sana Karang Taruna sudah mulai masuk ya, pengetrap awal. Kenapa? Kita harus cek Pak Gubernur, kita harus ngabret ya. Nah, makanya pilihan kita di MPTS-nya jeruk lemon. Karena jeruk lemon mah genep bulan ge tahun geus buahan. Nah, terus sudah berbuah teh nilainya cukup lumayan. Saya kemarin diskusi dengan petani di Cibodas. Ya, di Cibodas. 400 pohon itu bisa menghasilkan 4 kintal jeruk ya, jeruk lemon. Nah, 4 kintal itu panennya tiap 15 hari dalam 1 bulan, berarti 1 bulan 2 kali panen. Bayangkan luar biasa. Nah, inilah pemilihan komoditas inilah mungkin berbeda antar CDK, antar lokasi ya. Nah, ini pemilihan inilah yang harus rekan-rekan lakukan. Kita lihat lokasi lapangannya memotivasi kelompok tani lah. Ya, ini diantaranya sedang menanam jeruk lemon dari ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Ini adalah pengurus kelompok dan anggota kelompok dengan termasuk kelompok milenial, karena ini anak muda yang ada Pak Edi tigorolong Pak Edi. Aduh Pak Edi tong ulah hilap etanam Pak Edi. Etanam. Ya. Ini ada beberapa pohon, bukan beberapa, malah sudah banyak pohon yang sudah ditanam. Oh gitu. Itu nanti di antara itu nanti bawangnya tetap ditanam gitu ya? Mohon penjelasannya Pak Yusuf, teknis di lapangannya. Sinyal. Ya, Pak Yusuf yang nanti yang ya, Kepala desa juga. kepala desa, aparat di desa Mekar Manik sangat mendukung sekali, malah di lahan Carik nanti akan dijadikan templot untuk kegiatan agroforestry mandiri. Ini salah satunya yang akan kita terus garap, yang akan kita tanami untuk penanaman jeruk dan lain-lainnya. Ya, saya kira cukup ya, Wan. Ya, baik. Cukup ya, alhamdulillah. Sinyalnya bagus sehingga akhirnya kita bisa melihat lokasi lapangannya. Maka bisa ada lagi, mohon mumpung sinyalnya ada yang mau disampaikan lagi? Pak Edi. Ya Pak Kadis silakan. Pak Edi. Itu jangan lupa juga yang 1000 lagi pohon tuh, yang kita bawa dari Taurat juga nanti pola penanamannya ya. Oh iya, itu yang mahoni Uganda itu Pak Kadis. Ya. Jadi pola penanamannya mahoni, jeruk sama bawang tetap masih. Siap. Betul.
Ya, alhamdulillah kita sudah bisa melihat juga lapangan, jadi nyampe sesuai dengan tujuan kita Telkom hari ini, memadukan antara lapangan dengan kita di lokasi masing-masing, sehingga ini nanti jadi percontohan nanti ke depannya Pak Kadis ya. Jadi nanti teman-teman penyuluh nanti ditagih kepala dinas nih, hasilnya apa, binaannya, nanti kita telekonferensikan. Terima kasih. Jadi kita kerja sambil enjoy saja lah ya. Kita karena kan tugas kita mah kudu enjoy. Ya, di lapangan banyak senyum, banyak guyon. Itulah salah satu harus dimiliki oleh para penyuluh. Karena menurang datang ke lapangan beketut, cariun dan masyarakatnya. Jadi guyon-guyon yang seperti itu tetap kita enjoy kerja ya. Tapi sambil kita tetap serius, kita memasukkan ide-ide kita agar terbuktikan tadi masyarakat mau dengan senang hati dititake langsung. Nah ini itulah salah satu proses penyuluhan dan mulai dari tertarik ya, mulai mengetahui ya, kemudian mencoba, menerapkan dan mengadopsinya. Para penyuluh bagaimana meningkatkan motivasi seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan Pak Ujang itu kita Jawa Baratkan lah. Mandiri di sini itu betul-betul kita menyuntik aja lah ya. Nah, semangat para penyuluh, semangat masyarakat, itulah yang kita dorong ya. Jadi kita percepat, jadi inovator, early adopter langsung saja nge-breed, tidak harus langsung ke early market. Biar masyarakat lah nanti yang menyampaikan ke masyarakat seperti itu. Ya, lanjut semangat terus penyuluh Jawa Barat, Kehutanan ya.